Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita berharap, kepadanya kita bergantung. Ala umurid dunya waddin, dalam urusan dunia dan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul azim. Hadratin mukarramin, para alim ulama, para hujjah, bapak-bapak, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, Bapak Ki Haji Muhammad Ali Usman, Bapak Ki Haji Tobroni, Ustaz Haji Syarif, Ustaz Haji Hasan bin Haji Usman, Ustaz Zarkasi, Ustaz Haji Haidar, Ustaz Haji Abdurrahman, Ki Haji Solahuddin, Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Muhammad Yunus, Dr. Taufik, Ustaz Haji Abdul Munir, Ustaz Haji Adnan Asif, amin. Haji Sahabuddin dan seluruh jamaah DKM Masjid dan Mushola yang tergabung dalam kuliah subuh Sabtu pagi kebagusan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan harapan kita Allah jadikan kita abdan syakur, hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah, kemudian setelah selesai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita ambil uslubnya, wa adzin fin nasi bil haji. Bil haji bisa diganti dengan yang lain.
wa azin fin nasi bis sholati wa azin fin nasi bis shadaqati. Itu kalau lihat usulnya. Ketika Allah perintahkan untuk memanggil manusia, terdetik di hati Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana panggilan saya didengar oleh manusia, padahal waktu itu belum ada pengeras suara, belum ada HP, belum ada media pakai YouTube, TikTok, belum ada. Terus bagaimana akan sampai panggilan saya ini dengan suara yang rendah? Allah menjawab, wahai Ibrahim, tugasmu hanya memanggil. Gak usah mikirin bagaimana panggilan itu sampai kepada manusia. Itu tugas apa? Panggil, udah panggil aja. Gak usah mikirin emang orang dengar. Gak usah. Perintahnya panggil. Nanti yang menyampaikan panggilan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik ke Jabal Qubais. Sekarang udah gak ada. Di Jabal Qubais Nabi Ibrahim manggil, ya ayuhan nas, inna rabbakum bana baitan. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangun satu bangunan, yaitu Ka'bah. Wa aujaba alaikumul hajja ilaih, dan Allah mewajibkan atas kamu untuk menunaikan ibadah haji. Fa'ajibu rabbakum, maka jawablah panggilan Tuhanmu. Selesai Nabi Ibrahim panggil, iltafat yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Nabi Ibrahim nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke timur, nengok ke barat. Ini yang dipakai muazin. Hayya 'alas shalah. Nengok kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kalau melihat saya kemana? Enggak, lihatin saya nih. Bapak kan segitu menghadap kemari, saya kemari ke kanan ke kiri. Kelihatannya ke kiri karena saya ngadepnya ke depan. Sama kayak di HP, kalau kita terekam orang lagi makan, makan pakai tangan kiri karena pakai layar depan. Nengok ke kanan, nengok ke kiri. Hayya 'alal falah. Nengok ke kiri. Jadi itu asalnya begitu. Jadi ketika manggil, selesai manggil, nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke timur, nengok ke barat. Selesai Nabi Ibrahim memanggil, nengok ke kanan, ke kiri, ke timur dan ke barat. Fa'ajaba kullu man kutiba lahu ayyahujja, maka menjawab panggilan Nabi Ibrahim ini min aslabil rijal, itu calon-calon manusia yang ada di tulang sulbi laki-laki, wa arhamil ummahat, dan yang ada di rahim kaum ibu. Itu jawab panggilan
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jawabnya di mana? Jawabnya di mana tuh? Kalau manusia yang ada di tulang sulbi laki-laki dan di rahim kaum ibu, jawabnya gimana? Jawabannya gini, labbaik Allahumma labbaik. Itu jawabnya begitu. Merasa gak? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Kita sebelum jadi nih, bapak dan ibu kita berhubungan, itu udah dipanggil. Jadi nggak ada alasan saya belum dapat panggilan. Semuanya udah dipanggil. Tinggal bagaimana kita merespon panggilan itu. Logikanya gampang. Kalau ada yang ditanya, kok nggak sholat? Terus jawab, saya belum dengar panggilan. Lah emang kata dengar di musola, di masjid, di TV, di handphone, ada nada panggilan itu? Ada nggak? Terus kenapa kalau masjid gak musola? Lupa. Iya, bisa bertopik kan ya, lagi ngitung duit tadi asal gak kedengeran. Itu gimana kita yang mendengar merespon panggilan itu? Kalau kita meresponnya positif, kita jalan, kita kerjakan. Sama dengan menunaikan ibadah haji, semua sudah dipanggil. Hanya ketika mendapat panggilan itu, kita mengukur kemampuan diri kita. Ya, bagaimana mau pergi haji, buat makan aja susah. Udah gak bisa, karena hatinya sudah giat. Maka perlu hatinya itu dibesarkan. Bagaimana cara membesarkannya? Ada siapa? Cara membesarkannya, kita melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, walaupun kita tak punya duit. Ayo kita tak punya duit. Karena Allah sudah panggil, maka tidak mungkin dia tak berangkat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Jalan Allah banyak. Ada Haji Abdul Rajab, pergi haji boleh diajak. Ada haji prestasi, pergi haji ongkos boleh dikasih. Ada haji Amidin, pergi haji atas biaya dinas ke dokter. Ini biaya dinas ya. Ya orang kantor kok mau saya yang pergi haji. Pergi hajinya atas biaya dinas. Ada lagi Haji Mansur, pergi haji halaman rumah digusur. Ya orang Betawi pergi haji modal 20.000 bisa. Di bambu sebatang, botol 4, patok bedokan semua. Jalannya banyak. Kalau kita bergantung kepada kemampuan kita, syariat yang kita jalankan susah. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat infonya dari ibu PKK. Jadi dari depan disampaikan ke KUA, dari KUA disebar. Tolong dikasih tahu nama-nama ini, bahwa mereka ini masuk dalam cadangan ibadah haji. Wah, rame.
Saya mau diem-diem, kalau ngomong-ngomong orang pada keluar, Pak Ustaz ada namanya, Pak Ustaz ada namanya. Kan belum lunas. Ya Allah, pakai haji berdua, kalau dengan 10 juta aja berarti kali 2 120 juta, bisa beli mobil dengan pakai haji. Saya pakai syariat. Oh kalau itu ini duitnya kurang buat nyukupin, minjem Saya telepon 3 orang kaya. Ya Allah, alhamdulillah nggak dikasih. Alhamdulillah. Padahal sih duitnya banyak banget. Kenapa enggak dikasih? Memang Allah enggak kasih. Jangan dikasih. Dia tahu nanti aku yang kasih. Jadi minjem ke manusia enggak dikasih Allah. Itu manusia enggak diketuk hatinya. Karena kita dipanggil Allah, yang ngatur rezeki kita adalah Allah. 3 orang kaya saya telepon. Gak banyak, saya minjemnya cuma 10 juta. Alhamdulillah ada dikasih. Bagaimana terus jalannya Allah? Ada orang bagi warisan. Saya diundang, ngitungin. Suami meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan, gak ada anak laki, berarti lari ke bapaknya yang meninggal atau ibunya yang meninggal kalau masih ada, kalau ke kakaknya atau ke adik, empok atau adik. Udah saya hitungin, berarti istri dapat 1/8, anak perempuan 3 orang dapat 2/3. Karena tidak ada anak laki, ada asobah. Siapa yang dapat asobahnya? Saudara dari suami ini, apa dia empok, abang atau adik. Udah hitungin, alhamdulillah dikasih 20 juta. Hitungin doang itu. Hitung doang dibagi 20 juta, alhamdulillah cukup buat melunasi. Melunasinya jam 2:30 baru tutup. Kata orang banknya, Pak Ustaz, 1/2 jam lagi tutup. Alhamdulillah bisa lunasi. Itu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gedein hatinya. Kalau saya sih sering gedein begini, jamaah kuliah subuh Sabtu kebagusan ada 300 orang, seorang 1 juta, berarti 300 juta. Ini bukan nyindir, bukan, gedein hati gitu. Terus kuliah subuh Ahad Tanjung Barat ada 300 orang, 1 juta seorang, 300 juta. Alhamdulillah 600 juta. Ini cerita gitu. Buat gedein hati. Ketika hati kita besar, di situ ada keyakinan. Makanya saya bagi-bagi itu gambar Mekah dan Madinah. Yang belum dapat ntar halatin saya. Di tempat saya nginep di Masjid Jami Al-Mukhlisin itu disiapin, ada TV-nya, full AC, ada tempat tidurnya. Yang kebagian semalam ya, yang belum kebagian yang mau dapat gak apa-apa. Nanti saya sampai sekitar jam 10-an ada di Masjid Al-Mukhlisin. Itu lihatin gambar aja, gambar dia pegang
tidur bahwa ya Allah sampaikan kami ke Mekah dan Madinah. Besok mau tidur pegang lagi, bukan ini. Ntar bininya marah kan, itu kabar aja dipelukin gitu. Pegang lagi ya Allah sampaikan kami ke Mekah dan Madinah. Sampai kita bisa mimpiin. Makanya dia bilang begini, if you can dream it, you can do it, gitu ya. Kalau kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mengerjakannya. Jadi keinginan kita yang kuat, pengen aja. Bayang nggak? Bayang nggak? Kita ngomong ya Allah sampaikan kami ke Mekah dan Madinah. Bayang nggak? Enggak. Kok enggak bayang? Enggak mau minta. Kenapa? Tadi karena mengukur kemampuan diri kita. Jadi minta aja, orang minta enggak bayar. Kecuali ya Allah sampaikan kami ke Mekah dan Madinah, bayar 1 juta. Ternyata enggak pergi. Terdoa lagi ya Allah sampaikan kami ke Mekah Madinah, bayar 1 juta. Enggak pergi lagi. Enggak perlu bayar. Yang penting punya keinginan. Sekiranya tidak tercapai, udah dapat pahalanya. Udah dapat pahalanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.